Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير والنذير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم يا ربنا بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم يا ربنا نسألك العفو والعافية ونسألك السلامة من كل بلية. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. Al-Muhtaram para asatidah, para ustadzah, para pengurus DKM Masjid Al-Furqan, dan guru saya Haji Al-Ustadz Mustaqim Hafidhahumullah, dan para asatidah yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaah salat subuh, yang semoga Allah karuniakan kepada kita senantiasa kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki, kemudahan. Allah karuniakan pada anak cucu kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh-salihah. Apa kabar jemaah sekalian? Apa kabar semuanya jemaah? Ini kelihatannya kurang semangat ya. Kita bangkitkan dengan sholawat dulu kali ya. Biasa sholawat nggak Pak? Kita ambil sholawat yang rakyat ya. Sholawat itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu sholawat dalam kategori syar'iyah. Syar'iyah itu persis yang diajarkan oleh Rasulullah, yang biasa kita baca dalam salat. Setelah firman Allah surat Al-Ahzab ayat ke-56 turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun, sahabat-sahabat pada datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, qad arafna as-salam 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika? Ya Rasul, kalau salam kepadamu kami semuanya sudah tahu ya Rasul, tapi kalau bersolawat kepadamu itu bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang syar'i persis, enggak kurang enggak lebih. Yang kedua, ada jenis salawat fanni, namanya salawat fanniyah, salawat yang masuk dalam kategori seni menyampaikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan itu macam-macam. Ya, sebagaimana kalau kita menyampaikan seni memanggil kekasih kita, mungkin kalau istri kita pakai gimana? Rasa gimana? Ada yang manggilnya mam, ada yang manggilnya sayang, ada yang manggilnya dengan namanya, tapi kalau namanya biasanya jarang. Mungkin ibu atau siapa gitu. Begitu juga kalau istri memanggil suami dengan berbagai macam panggilan, itu panggilan rasa cinta. Dan salawat-salawat untuk menyampaikan rasa cinta itu begitu banyaknya. Di antaranya salawat yang khas Indonesia adalah salawat badar. Salawat badar itu ditulis oleh ahli Kiai Indonesia, namanya Kiai Ali Mansur dari Jawa Timur. Ditulis menjelang G30 SPKI, dan kemudian untuk menyanyi salawat, menyanyi lagu genjer-genjer dulu. Alhamdulillah salawat ini juga sudah mendunia. Tapi karena banyaknya salawat ini ada 24 bait, maka kita ambil satu bait saja, salawat badar. Hafal semuanya kan Pak ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Taatlah kita pada Allah, telah
umur jangan disia-sia agar kita tidak menderita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Harta benda itu ujian, pangkat jabatan itu titipan. Waspadalah godaan syaitan agar kita tidak disesatkan. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iman kita naik turun, beribadahlah dengan tekun. Bermaksiat iman kita turun, ya Allah mohon ampun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Tema kita pagi hari ini adalah mempersiapkan Ramadan. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, bagi kita yang usianya di atas 50, berapa kali kita berpuasa? Yang sudah 60 tahun, berapa kali kita berpuasa? Ya mas sekalian dirahmati Allah, kalau kita perhatikan sebuah kompetisi terbesar di dunia, kira-kira apa? Bola kompetisi besar di dunia ini, bola paling besar. Yang terakhir kita lihat di Qatar. Perhatikan yang dirahmati Allah, berapa pesertanya? Cuma sedikit, meskipun penontonnya sejagat. Dan kita perhatikan kompetisi terbesar di dunia ini, hadiahnya berapa? Bagi juara satu atau the winner, cuma 35 juta dolar, sedikit, kira-kira 750 miliar. Yang kedua 30 juta dolar, yang ketiga 25 juta dolar, dan seterusnya. Ya mas sekalian dirahmati Allah, kita insya Allah akan mengikuti kompetisi terbesar yang diikuti pesertanya oleh sekitar 2 miliar manusia. Karena 2 miliar ini sesuai dengan jumlah kaum muslimin saat ini. Dalam survei Pew Amerika disebutkan bahwa hari ini kurang lebih Muslim di dunia ini jumlahnya sekitar 2 miliar. Dan tahun 45 di saat Indonesia emas nanti, Indonesia sudah tertinggi penduduknya, melebihi agama Kristen, agama Protestan, dan Muslim terbesar. Tapi kira-kira yang akan mengikuti, karena yang balik atau mungkin yang sudah mumayyiz, kira-kira 1,7 miliar. Kalau kemarin dalam kontestasi pemilu, subhanallah luar biasa, pesertanya kurang lebih 208 juta, itu yang dalam daftar pemilih. Ya mas sekalian dirahmati Allah, dan perhatikan kompetisi terbesar dunia akhirat yang diikuti oleh sekitar 2 miliar manusia Muslim. Kira-kira kita, posisi kita di mana? Nah ini penting ya. Dan dalam sebuah kompetisi besar itu biasanya berlaku sebuah aturan atau mungkin kebiasaan al-bidayatu lil jami' was-sabatu lis-sabiqin. Jadi dalam kompetisi-kompetisi besar yang diikuti oleh begitu banyak itu biasanya rame yang luar biasa itu pada awal-awalnya. Tapi begitu sampai endingnya tidak semuanya menjadi pemenang. Misalnya kita ambil maraton misalnya. Maraton itu Masya Allah diikuti biasanya oleh ribuan orang.
ribuan orang ini datang, ada yang cuma untuk selfie saja. Ini nih saya ini wah ikut meramaikan. Ada yang juga cuman dia saya mungkin bisa setengahnya nanti. Intinya di awal itu ramai luar biasa, tapi di akhirnya mereka-mereka yang sabar adalah mereka-mereka yang sungguh-sungguh dan punya potensi untuk menang. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah, kita akan memasuki Ramadan yang kurang 22 hari lagi. Sekarang tanggal 8, 7 atau 8 Sya'ban. Insyaallah 22 hari lagi. Kalau Sya'ban 30, kalau 29 berarti 21 hari lagi. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi Ramadan adalah bulan kompetisi. Kalau latihan barangkali untuk anak-anak kita yang masih belum balik, ini masih perlu latihan, tapi bagi kita semuanya yang sudah S2, S3, sudah sepuh atau sudah sangat sepuh, itu bukan latihan lagi, tapi saatnya untuk kompetisi. Dan setiap orang dalam kompetisi pasti dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini apa persiapan kita untuk memasuki kompetisi besar ini? Yang hadiahnya berapa? Yadkhuluna al-jannah imma bighairi hisabin wa imma bihisabin yasir. Masuk surga ada yang tanpa hisab dan ada yang dihisab tapi hisabnya formalitas, diaudit tapi auditnya formalitas. Audit formalitas itu bagaimana? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait firman Allah di surat Al-Insyiqaq ayat ke-7, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang-orang yang diserah terimakan buku catatan hidupnya dan dia menerima dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab formalitas. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa hisaban yasira?" Hisab formalitas itu seperti apa ya Rasulullah? Seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah, dibukakan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan, lalu kemudian hamba ini mengakui bahwa dia telah menerima begitu banyak nikmat Allah, dan kemudian diperlihatkan oleh Allah seluruh buku catatan hidupnya, mulai dari ibadahnya, syukurnya, kemaksiatannya dan seterusnya. Maka subhanallah, hamba ini betapa takutnya karena buku catatannya banyak merah rapornya. Begitu seorang hamba ini begitu takut, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba ini, qad ghafartu lak. Qad ghafartu lak, aku telah ampuni seluruh salah dosamu dan kelemahan-kelemahan dirimu. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan hisaban yasira. Jadi masuk dalam WTP kalau orang pajak, wajar tanpa pengecualian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fa kaifa nastaqbilu Ramadan? Maka bagaimana kita menghadapi dan menyambut Ramadan? Dan ini penting, 5 hal mungkin kita perlu tancapkan pada diri setiap kita semuanya. Apa 5 hal ini? Yang pertama adalah bangun mindset kita, sahih tasawwur, bangun persepsi kita terhadap Ramadan. Karena persepsi kita inilah yang akan mengatur seluruh aktivitas kita. Apa yang ada dalam mind kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan kita lakukan. Hari ini misalnya kita semuanya duduk di tempat ini, pasti sudah ada informasi sebelumnya yang diinput oleh memori kita. Kita mendengarkan misalnya seminggu yang lalu, mungkin di pamflet atau apa kita baca, oh ada kuliah subuh, temanya adalah menyambut Ramadan. Sudah ada di memori ini. Kemudian tadi diingatkan lagi. Akhirnya kemudian memori itu semakin kuat masuk dalam hati kita, menjadi azam dan kemudian menjadi niat kita duduk di tempat ini. Jadi kita duduk di tempat ini bukan semata-mata langsung gitu saja, tapi sudah ada informasi sebelumnya yang kita input dalam memori kita, kemudian kita lakukan ini. Begitulah juga Ramadan nanti.
Maka banyak orang yang karena persiapan Ramadan nggak ada, begitu masuk Ramadan bingung dia, gue ngapain pagi ini ya? Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Ngapain ya gue pagi ini? Ada ide apa untuk isi waktu kita main catur ya? Apa hubungannya catur dengan Ramadan misalnya? Kalau sekarang bukan catur ya, yang sekarang ya HP. Jadi mulai dari pagi sampai Masya Allah semuanya habis dengan ini. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, nggak ada isinya yang nggak akan berbuat apa-apa. Maka tinggal kita isi apa main kita ini, itu yang akan keluar. Gelas ini kita isi, alhamdulillah satunya teh manis hangat, insya Allah keluarnya juga teh manis hangat. Mohon maaf jamaah sekalian. Kita isi dengan air putih, yang keluar juga air putih. Begitu otak kita isi apa, yang keluar juga itu. Nah, maka perlu kita atur. Itulah sebuah kalimat yang indah dikeluarkan atau dikatakan oleh seorang ulama. Anta kaifama tufakkir. Anta kaifama tufakkir. Anda adalah apa yang ada dalam pikiran Anda. Atau barangkali bahasa orang sini, you are what you say. Anda adalah apa yang dalam pikiran Anda. Apa bedanya Pak? Oh, cadangan. Jadi kita semuanya bergerak ini sesuai dengan apa yang ada dalam mindset kita. Maka kalau mindset kita baik, itu yang akan kita lakukan. Itulah kemudian Rasulullah SAW sampaikan, innamal a'malu binniyat. Sungguh amal, perbuatan, aktivitas itu tergantung visi dia, visi seorang. Visi kita apa menghadapi Ramadan ini? Ramadan kan biasa, setiap tahun juga datang pada kita puasa aja lah, yang udah pengalaman. Iya, kita akan puasa begitu saja. Bisa ada yang puasanya seperti anak-anak, cuma menahan haus dan lapar. Tapi ada yang menahan yang diharamkan, ada yang menahan sampai apa yang dimakruhkan, dan kemudian mengisinya dengan berbagai macam aktivitas kesalihan. Tapi ada yang masuk dengan Ramadan tidur mulu. Kok tidur mulu? Ya kan naumus shaimi ibadah. Ya kan naumus shaimi ibadah. Ya, udah sampai di faktor ini. Iya. Naumus shaimi ibadah. Kan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya ibadah yang bagaimana dulu, tidur yang bagaimana dulu kan gitu. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi sungguh Ramadan seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah menjadi terbaik dalam seluruh hidup kita di Ramadan yang akan datang, atau menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja? Itu tergantung apa yang ada dalam mindset kita, dan itu penting. Maka subhanallah, sekali lagi Rasulullah yang baik sampaikan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan menjalankan dan memperoleh apa yang ia fisikkan, apa yang ia niatkan. Dan itulah pentingnya mengatur dan membangun mindset yang baik. Maka itulah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'annya di surat Al-Dhariyat surat 51 ayat ke berapa itu, 20 atau 21. Allah berfirman ayat ke 23, innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Jadi kalian itu hanya akan memperoleh apa yang Anda fisikan, apa yang Anda sugestikan, apa yang Anda rencanakan. Rencana kita seperti apa, kira-kira itu yang akan kita lakukan. Subhanallah, maka rencanakan yang baik. Khususnya cara pandang kita terhadap Ramadan harus kita bangun sebaik-baiknya. Ramadan nanti saya akan mengkhatamkan Al-Quran 3 kali minimal. Misalnya Ramadan nanti aku tidak akan meninggalkan salat tarawih. Misalnya Ramadan nanti saya akan, pokoknya sesuai dengan apa yang ada di dalam mindset kita, itu insya Allah yang akan kita lakukan. Tapi kalau kosong, ya kita cuma puasa saja tapi nggak ada maksimalisasi waktu-waktu yang Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini Ramadan. Itu yang pertama. Apa Pak Bu? Yang pertama
Sahih tasawwur, tata perbaiki cara pandang kita terhadap Ramadan. Ini penting. Yang kedua adalah naqi qalba. Jadi yang pertama sahih tasawwur, yang kedua adalah naqi qalba. Naqi qalba artinya bersihkan hatimu. Masya Allah, ini penting. Bersihkan hatimu. Kenapa? Ramadan sering disebut dengan bulan suci. Sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Selalu bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan adalah bulan suci dan kemudian kita semuanya berlumur salah khilaf dosa, kira-kira match nggak dengan Ramadan? Jemaah sekalian dirahmati Allah, maka kita juga perlu untuk mensucikan hati kita, mensucikan diri kita semuanya. Dan ini penting. Bagaimana kita mensucikan diri? Ya tentunya kita berbanyak di bulan Sya'ban ini, bulan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini?" Rasulullah menjawab, "Sya'ban syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa ahabbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan laporan sanawi, laporan tahunan. Kalau laporan pekanan itu di hari Kamis, begitu Rasulullah sampaikan. Dan aku sangat suka, sangat senang sekali di saat amal-amalku diangkat di sisi Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi di saat amal-amal kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Karena hati yang bersih itu Masya Allah, mau apa saja ringan. Tapi kalau hati yang kotor, mau sholat berat, mau baca Al-Quran berat, mau infak sedekah berat, mau puasa berat. Jadi itu maunya nyantai-nyantai aja kalau hati ini tidak bersih. Maka bagaimana membersihkan hati? Yang pertama adalah bikasrati dan istighfar dan taubah. Pertama, perbanyak di bulan Sya'ban ini istighfar dan taubat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua hadis ini memberikan arahan bahwa Rasulullah setiap hari beristighfar dan bertaubat antara 70 dan sampai 100 kali. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi 70 marrah. Riwayat Muslim fil yaumi 100 marrah. Jadi subhanallah, Rasulullah yang dijamin surga, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat salah dan seterusnya, manusia maksum, setiap hari mohon ampun dan bertaubat kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita? Berapa kali Pak? Coba kita hitung setiap hari. Kalau kita sholat 5 waktu, biasanya kita pada sholat zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kali 5, 15 kali. Cuma 15 kali itu kan kita mohon ampun pada Allah setiap hari, kurang. Perbanyak setiap hari dalam berbagai kesempatan. Ucapkan, sampaikan astagfirullah. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana, dan berbagai macam istighfar dan bentuk taubat. Rasulullah SAW duduk dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sampingnya. Rasul membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Subhanallah. Intinya Rasulullah setiap hari banyak membaca istighfar dan bertaubat. Ini Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita di bulan Sya'ban ini untuk bersihkan, sucikan hati kita, perbanyak istighfar dan taubat. Pertama. Kedua apa? Yang kedua adalah Rasulullah SAW suatu hari di tengah-tengah sahabat mengatakan, inna quluban nasi tasdahu kama yasdahul hadid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasul sampaikan, inna quluban nasi tasdahu kama yasdahul hadid. Sungguh hati-hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila kerendam air.
idza asabahul ma. Sahabat-sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa izahuha? Ya Rasul, bagaimana cara untuk merontokkan karat-karat hati ini ya Rasul? Kalau karat besi gampang ya Rasul, diambil palu kemudian dipukul-pukul rontok, kalau enggak rontok juga dibakar kemudian dipukul akan rontok. Tapi kalau karat hati bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah SAW sampaikan, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Masya Allah. Maka perbanyak di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Apakah kita sudah bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman kita? Apakah kita sudah bisa untuk membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita keseharian? Syarat untuk hidup bersama dengan Al-Quran itu, jemaah sekalian dirahmati Allah, ada satu saja. Apa itu? Bapak Ibu sekalian bisa hidup dalam satu rumah tangga bertahun-tahun. Apa kuncinya Pak? Cinta. Kalau nggak ada cinta, Masya Allah, nggak akan hidup bersama. Maka kita harus cinta Quran. Bagaimana kita cinta Quran? Coba kita lihat diri kita semuanya, apakah kita sudah mencintai Al-Quran atau belum? Kita lihat tandanya saja. Kalau 5 tanda ini ada pada kita, mudah-mudahan kita sudah mencintai Al-Quran. Tapi kalau belum, barangkali masih perlu diperbaiki kecintaan kita pada Al-Quran. Apa tanda cinta itu? Yang pertama adalah, kayaknya pertama dulu ya, sampai ini belum ya? Oh, udah lama ya, udah lupa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apa tanda cinta? Yang pertama adalah hubbun nadhar ilaihi, senang kalau melihat. Masya Allah. Pak, kita cinta istri, sebentar-sebentar pengen lihatin aja. Kalau dilihat pun juga senang. Makanya kan Rasulullah sampaikan, tanda wanita itu baik adalah idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau seorang wanita itu adalah baik, maka setiap engkau melihat kepadanya ada rasa senang gitu ya. Subhanallah. Jadi memang cinta itu yang pertama kalau kita melihat senang. Kemudian yang kedua, asyauqu ilaihi mata ba'uda. Yang kedua adalah rasa rindu. Masya Allah. Yang kedua rasa rindu. Kalau kita nggak ada rindu pada seseorang, maka kita nggak cinta pada itu, pada orang itu. Jadi cinta itu menghadirkan kerinduan. Ditinggal seminggu aja kayaknya udah sebulan gitu ya. Masya Allah, itu rindu. Yang ketiga, cinta itu al-julusu tawilan ma'ahuduna malal. Cinta itu orang itu menjadi betah duduk berlama-lama dengannya, enggak bosan. Nah, begitu deh. Jadi kalau orang cinta itu Masya Allah duduk sehari aja kayaknya harus sebentar gitu. Bahkan zaman dulu itu ada orang duduk berduaan di kuburan semalaman itu betah gitu. Kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu luar biasa. Betah berlama-lama dengannya, jadi dukun, duduk dengan tekun, komat kami begitu. Jadi duduk dengan tekun, berlama-lama dengan dia, betah. Yang keempat, tanda cinta itu kasura dzikruhu, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa cinta sesuatu, maka dia selalu ingat. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Masya Allah, selalu ingat. Itu cinta, benar Pak ya? Kemudian yang kelima, tanda cinta itu adalah ta'atuhu, taat. Mau disuruh apa aja, iya mau. Sampai suruh ntar beliin itu ya garam, disuruh beli garam, bapak-bapak suruh beli garam, mau. Ya mas sekalian dirahmati Allah, kita cinta Quran, coba kita terapkan. Apakah kita senang melihat Al-Quran? Adakah kerinduan pada kita kalau sehari saja nggak baca Al-Quran, kemudian ada sesuatu yang hilang begitu? Yang ketiga, betah berapa lama kita duduk bersama Al-Quran? Betahan mana kita duduk bersama HP kita tanpa Al-Quran? Subhanallah. Karena apa? Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu obat, bukan saja obat, tapi penyembuh. Dan kalau kita minum obat, obat itu pahit. Enggak kita minum, insya Allah lama sembuhnya. Kalau kita minum, insya Allah segera sembuh. Kita perhatikan, kita kuat duduk berapa lama dengan Al-Quran.
Kalau kita duduk sebentar berarti masih ada error dalam hati kita. Baru sebentar aja kayaknya udah gelisah duduk bersama Al-Quran. Masya Allah. Baru membaca satu halaman saja, ya Allah, kayaknya udah berat banget. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Mohon maaf, suaranya biasanya nggak bisa maksimal. Jadi karena muter terus setiap hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan syahrul Quran. Ramadan alladzi unzila fihi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Jemaah sekalian dirahmati Allah, syahrul Quran. Hendaknya setiap kita di Ramadan nanti full dengan Quran. Itu perlu persiapan dari sekarang. Karena tidak begitu saja tiba-tiba kita menjadi orang yang soleh dengan Al-Quran mudah setiap hari. Berat kalau kita tidak latihan. Maka latihan hari ini. Berapa lama kita betah duduk dengan Al-Quran, itu cinta kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat adalah kasura dzikruhu. Ingat terus, adakah hafalan dalam diri kita terhadap Al-Quran? Adakah ayat-ayat yang kita hafal? Karena orang yang hafal itu pasti akan selalu terucap. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Seperti Pak Imam kita tadi. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enak gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di jalan sambil nunggu mobil, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, dan seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, orang yang cinta Al-Quran itu ada di bibirnya, ada di pikirannya, ada di hatinya. Terus ingat terus. Yang keenam, yang kelima, ta'atuhu, mau disuruh apa saja, itu orang yang cinta. Apakah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Perhatikan Al-Quran, jemaah yang dirahmati Allah. Ada seruan-seruan ya ayyuhalladzina amanu, ada seruan ya ayyuhan nasu. Semuanya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mendengar kalimat ini, pasti ini ditujukan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jemaah sekalian dirahmati Allah, perhatikan kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, seorang mufassir dalam Dilalul Quran disebutkan hadza nida'un rahibun minal habibi ila mahbubihi. Jadi kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah itu panggilan dari sang kekasih kepada kekasihnya. Sang kekasih adalah Muslim dan yang mencintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil dengan panggilan rahim, dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan pemuliaan. Makanya kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman. Jadi laqabnya, gelarnya yang dipanggil, tidak langsung namanya, tapi gelarnya. Dan orang kalau dipanggil gelarnya itu memuliakan dan kemudian hatinya senang, berbunga-bunga. Misalnya kita panggil Haji Mustaqim, kita panggil Pak Hakim, dengan kita panggil Pak Haji sebagai pengurus DKM Masjid Al-Furqan misalnya, atau sebagai pengurus Yayasan Rawdatul Jannah. Itu adalah sebuah kemuliaan. Orang yang disenangi hatinya itu gampang untuk disuruh, gampang untuk diminta tolong. Satu contoh, Rasulullah SAW kalau mengajarkan satu doa pada seorang sahabat. Doa itu yang biasa kita baca, dan ini sore hari, Allahumma, atau dalam setiap saat, setiap sholat maksudnya, Allahumma inni maksudnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Ya Allah, tolong aku untuk memperbaiki zikirku, syukurku, dan ibadahku kepadamu. Hadis ini atau doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Pagi-pagi selesai sholat begitu, Mu'ad masih duduk khusyuk, tiba-tiba Rasulullah mendekatinya, kemudian dipegang pundaknya oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Masya Allah. Mu'ad radhiyallahu anhu dipegang pundaknya, kemudian disenangkan oleh Rasulullah. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Hati Mu'ad berbangga, berbunga-bunga. Betapa tidak, Rasulullah mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Di saat hatinya begitu senang, Rasulullah kemudian mengatakan, wala tansa an taqra'a dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Mu'ad radhiyallahu anhu? Wallahi ba'da hadhihi al-halah ma ansa hatta akhiri hayati. Demi Allah, saat-saat aku diajarkan oleh Rasulullah doa itu, sampai detik akhir hidupku aku tidak pernah lupa peristiwa yang sangat menyenangkan itu. Jadi subhanallah, begitulah Allah Subhanahu wa taala kala akan memberikan kepada kita semuanya sebuah tugas taklif, yakni berpuasa. Allah panggil kita semuanya dengan panggilan yang akrab, panggilan kemuliaan. Begitu Allah sampaikan. Dan oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, yang harus kita tata adalah hati kita semuanya. Karena kalau hati itu sudah bersih, Masya Allah, hati bila sudah bersih, firasatnya akan menuju Allah. Hati bila selalu bersih, pandangannya akan menuju Allah. Tapi hati bila dikotori, pandangannya bukan lagi kebenaran. Ya, ini luar biasa. Hati itu kalau udah bersih, Masya Allah, mau apa saja ringan. Mau sholat ringan, mau ibadah ringan, mau ke masjid ringan, mau dengarkan pengajian ringan, mau baca Al-Quran ringan, mau infak sedekah ringan. Ketemu orang, basyasatul wajh, wajahnya senyum terus ya, Masya Allah. Coba senyum Pak pagi hari ini. Saya punya seorang guru namanya Profesor Dr. Zaki Darajat. Waktu ngajar gitu, pernah dia mengatakan, anak-anakku sekalian, katanya, kita begini-begini dengan anak-anak sekalian. Dan anak sekalian ditanya, pagi hari ini sudah senyum dengan berapa orang? Ditanya, loh kenapa Bu Prof? Karena orang untuk melihat apakah jiwanya sehat atau tidak, hitunglah berapa hari, berapa orang yang diajak untuk senyum setiap hari. Makanya senyum-senyumlah kita ya. Misalnya di jalan sendiri senyum-senyum gitu ya. Ya mas sekalian dirahmati Allah. Jadi basyasyatul wajh itu penting. Karena Rasulullah sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa ala wajhi akhika bi wajhin taliqin. Walau an talqa ala akhika bi wajhin taliqin. Jangan kalian meremehkan kebaikan meski itu sekedar engkau senyum di hadapan teman-temanmu. Masya Allah. Jadi kalau masuk masjid besok-besok langsung senyum. Kerja senyum. Masya Allah, luar biasa. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Dan itu menunjukkan bagusnya hati kita, bagusnya jiwa kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi yang kedua adalah naqdi qalban. Jadi dengan kita perbanyak mohon ampun, istighfar, taubat, lalu baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah banyak ingat mati. Oh, ingat mati. Masya Allah, banyak hidup lama Ustaz. Masya Allah. Ya mas sekalian dirahmati Allah, karena ingat mati itu turikul qalba, melembutkan hati, tudmi'ul aina, menjadikan mata ini gampang menangis, wa tudzakiruka bil akhirah. Ingat mati itu mengingatkan terus pada kita tentang akhirat. Hari ini misalnya, andai kata Allah panggil kita semuanya, semoga Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan dan seterusnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah panggil kita, kira-kira amal apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang kita banggakan? Ibadah kita, infak kita, sedekah kita, bakti kita kepada orang tua, tarbiyah anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, atau sholat kita, atau baca Quran kita, atau apa? Kita belum tahu kayaknya.
Rata-rata kita yang kita banggakan adalah sholat kita, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu karena sholat itu kunci surga. Sholat itu yang pertama kali audit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka rata-rata kita sholat. Tapi kalau kita hitung sholat kita, dulu pernah kita hitung sholat kita sehari semalam 5 waktu. Sekali sholat 5 sampai 7 menit. Kemudian zikirnya 5 menit, 12 menit kali 5 1 jam. 1 jam kalikan umur kita hari ini berapa? Umur kita hari ini berapa tahun? Misalnya umur kita hari ini 60 tahun. Kalikan saja berapa? Bukan 60 tahun, tapi usia efektif kita. Usia efektif kita adalah rumusnya takdir kematian kita dikurangi masa balik. Misalnya takdir kematian kita 70 tahun dikurangi masa balik, misalnya maksimal 15 tahun berarti 55 tahun. Kalikan 55 tahun, 1 jam kalikan 55 tahun. Ada berapa tahun? Paling 3 tahun. Itu sholat kita kalau kita kumpulkan semuanya cuma 5 tahun. Berapa? 3 tahun. 3 tahun jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau sholat kita khusyuk, masya Allah, masuk surga insya Allah, karena Allah sangat jamin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau sholat kita khusyuk dengan 3 tahun itu, kalau kita kumpulkan semuanya, masya Allah, mudah-mudahan itu menjadikan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi kita semuanya tahu kualitas sholat kita, masya Allah, Allahu Akbar, pasti ingat sesuatu. Apalagi kalau sedikit panjang saja jamaah dari yang dibaca imam panjang banget sih bisa. Tapi kalau imam kita pas tadi ya, gak terlalu lama, gak terlalu pendek. Ya masih dirahmati Allah, luar biasa. Intinya adalah apa yang kita banggakan. Maka itulah perlunya kita mengingat mati, mengingat akhirat. Karena visi besar kita adalah kalau di dunia hasanah cuma 1, tapi hasanah di akhirat kita minta 2. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah 1. Wa fil akhirati hasanah, masih ada hasanah plus, hasanah tambahan. Yakni masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Itu visi besar kita. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, ini penting untuk kita semuanya lakukan. Banyak mengingat mati atau mengingat akhirat. Di antara wasailnya adalah ziarah kubur misalnya. Ziarah kubur, masya Allah. Makanya banyak orang di bulan Syaban ini atau di daerah kita apa namanya, bulan ruah, bulan ruahan ini banyak orang ziarah kubur. Loh, kenapa ziarah kubur? Kemarin belum sempat, ya silakan saja ya. Tapi kalau mengkhususkan sepanjang tahun nggak pernah ziarah kubur, kemudian nanti deh pokoknya ziarah kubur nanti khusus menjelang Ramadan, enggak ada kekhususan, itu enggak ada. Tapi kapan saja, bahkan Rasulullah SAW hampir setiap pagi selesai subuh kemudian keluar ke arah kiri itu menuju ke makam Baqi, kemudian Rasulullah mendoakan dan begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, zikrul maut perlu, karena itu memberikan kepada kita semuanya kesucian hati. Apa berikutnya? Yang berikutnya adalah kalau itu adalah dosa-dosa dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka dengan manusia kita perlu. Sebelum Ramadan ini, bulan ini, subhanallah, maafkanlah semuanya orang, dan kita minta maaf kalau kita punya salah. Al-istihlal. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampaikan pada kita semuanya, man indahu madlamatun inda akhihi min syai'in aw min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Wahai hamba-hamba Allah, umatku semuanya, barang siapa yang punya sangkutan dengan saudaranya, punya masalah dengan saudaranya, ada kezaliman dan yang lain, segeralah untuk minta maaf, segeralah untuk diselesaikan sebelum nanti nggak ada lagi yang bisa untuk membalasnya. Nggak ada dolar, rupiah udah nggak laku lagi, dinar, dirham nggak laku lagi sekarang. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, saat ini sebelum Ramadan ini, para suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf pada suami, ikhlaskan semuanya. Jadi ini penting. Orang yang paling banyak kita berbuat salah adalah orang yang paling dekat, dan orang yang paling dekat adalah kalau suami istri, kalau istri suami, anak-anak, tetangga, teman. Ini adalah orang-orang yang paling berat kita minta maaf.
dan luar biasa jemaah sekalian dirahmati Allah. Minta maaf itu gampang. Gampang minta maaf. Tapi memaafkan itu yang berat, sulit, karena biasanya orang yang dimintai maaf, maafin dia Pak. Lo enak aja, nyakitin, nggak tahu sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Jadi yang diingat-ingat itu sakitnya di sini, lo bully gue, macam-macam pokoknya disebutkan semuanya. Jangan diingat-ingat itu. Kalau ada orang minta maaf, ingat deh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-Imran 133-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Allah sediakan ampunan dan surga bagi siapa? Orang yang memaafkan. Tapi memang memaafkan itu berat sekali lagi. Makanya Allah berikan surga. Dan makanya tingkat memaafkan itu ada 3. Yang pertama adalah hanya sekedar al-afu saja, hanya sekedar memaafkan saja. Dia gue maafin, tapi masih ngomongin enak aja tuh orang, nggak tahu diri, nyakitin seenaknya. Itu aja enteng aja minta maaf ya Allah. Udah dimaafin, ya udahlah sudah. Tapi ada orang yang begitu. Ini yang pertama, tingkat yang paling rendah. Tingkat yang kedua adalah tingkat memaafkan itu tingkat salamatus sadar. Salamatus sadar itu dadanya udah bersih. Maafin ya Pak. Iya deh. Namanya manusia itu banyak salah khilaf, itu biasa. Udahlah, lo belum minta maaf, gue udah maafin. Bisa di bahasa kita begitu ya. Masya Allah. Udahlah kita sifat-sifat kosong-kosong yang gak ada apa-apa kita ya. Kita mau Ramadan ya, biasanya begitu. Masya Allah. Ini indah. Jadi kalau kita senyum pun senyumnya plong, bukan senyum semu, setor muka aja. Kelihatannya senyum-senyum, tapi di sini ya Allah masih dongkol begitu ya. Yang ketiga adalah tingkat al-ihsan. Al-ihsan itu seperti apa? Maafin Pak ya, Masya Allah, gue udah maafin. Lo belum minta maaf, gue udah maafin. Masya Allah, terima kasih Pak. Izin pulang, nanti dulu, sebentar duduk. Ini akhirnya ambil ini hadiah untuk yang di rumah. Masya Allah, udah dimaafin dikasih hadiah. Ini orang sini biasanya begitu ya. Kalau ada orang minta maaf dimaafin, pas dikasih hadiah. Masya Allah, indah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, dan itu penting. Maka di bulan Sya'ban ini penting kita semuanya untuk sucikan diri kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyambut Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan? Yang pertama tadi apa Pak? Sahih tasawwur. Tata cara pandang dan mindset kita terhadap Ramadan, agar Ramadan kita enggak biasa-biasa saja. Yang kedua, naqi qalba, bersihkan hati. Yang ketiga, hasib nafsa. Hasib nafsa. Lakukan otokritik diri, lakukan muhasabah, lakukan audit diri kita semuanya. Masya Allah. Kenapa jemaah sekalian dirahmati Allah? Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Usia kita rata-rata berapa? Kita sudah tahu. Rasulullah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Akmaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dulu pertemuan pertama sudah kita jelaskan. Ya saya nggak ikut Ustaz dari itu, ya saya nggak tahu. Ya sudah, intinya adalah rata-rata usia kita antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun persentasenya nggak besar. Yang 80 tahun, 90 tahun ini nggak terlalu banyak. Kalau masa idar kita atau usia kita sebentar, pendek, masa idar kita sebentar, dan kita beribadah tadi, ibadah kita dihitungnya adalah setelah kita balik sampai detik kita kembali kepada Allah. Berarti sedikit, cuma sekian tahun. Andai kata kita ibadah terus, maka tetap saja sedikit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita semuanya, dihadirkan saat-saat yang indah untuk apa? Untuk memberikan lompatan pahala, atau yang kita sering sebut dengan kuantum pahala. Jadi bukan cuma naik saja, tapi kuantum, lompat. Maka Allah sediakan di Ramadan adalah bahwa Ramadan fihi lailatul khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu hari atau satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan adalah 83 tahun,33. Masya Allah. Kalau kita setiap tahun mendapatkan nilai Lailatul Qadar, Masya Allah, hidup kita cuma antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita dapatkan satu malam kebaikan di Lailatul Qadar saja,
Masya Allah, sama dengan hidup beribadah 83 tahun lebih. Jemaah sekalian dirahmati Allah, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan pada kita semuanya, luar biasa. Maka hasib nafsa, hitung-hitung diri kita semuanya, maka kita akan merasa kita butuh sekali Ramadan. Kita sangat memerlukan Ramadan karena amal-amal kita sedikit kalau tidak didukung oleh yang lain. Masya Allah, apakah kita bisa masuk surga atau tidak? Maka ini penting jemaah dirahmati Allah, penting hasib nafsa. Belum kita lihat kesalahan dosa kita semuanya begitu banyak. Ramadan dibuka pintu-pintu surga untuk ampunan. Bahkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang maksimal dalam ibadah Ramadan. Perhatikan 3 hadis Rasulullah sama. Apa itu? Semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama adalah man shoma Ramadan. Yang kedua man qama Ramadan. Yang pertama siapa yang berpuasa Ramadan. Yang kedua menghidupkan hari-hari Ramadan. Yang ketiga man qama lailatul qadri, yang menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Semuanya sama. Apa? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan landasan iman dan penuh harap akan pahala Allah, maka Allah ampuni segala salah khilaf dosanya. Ramadan dihadirkan bagi kita semuanya untuk menghapus salah khilaf dosa kita. Dibukakan pintu-pintu surga, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Dibuka pintu surga. Jemaah sekalian, dibuka pintu surga, apakah kita diam aja? Allahu Akbar, di mana iman kita? Ada seorang sahabat namanya Umair bin Al-Khumam. Mungkin kalau kita baca Sirah Nabawiyah Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri yang membicarakan tentang apa namanya keindahan iman di perang Badar. Salah seorang sahabat namanya Umar ibnu Khumam. Rasulullah kala itu memberikan apa namanya semangat kepada sahabat-sahabat semuanya, para prajurit. Rasulullah sampaikan, "Qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ardh." Bangkitlah kalian semuanya menuju surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Masya Allah. Umar yang ada di sebelahnya berdecak, wah, sungguh indah. Rasulullah menengok itu, kemudian melihat Umar. Rasulullah bertanya, "Mabika ya Umar?" Ada apa wahai Umar? Umar mengatakan, "La syai'a ya Rasulullah illa annani uhibbu min an akuna min ahliha." Enggak ada apa-apa ya Rasul, hanya aku ingin menjadi salah seorang dari penduduk surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu ya Rasulullah. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Anta min ahliha. Kamu termasuk salah seorang penduduk surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu. Masya Allah. Berarti surga sudah di depan mata. Apa yang dikatakan oleh Umar? Dia mengambil di kantongnya ini, bekalnya hanya korma. Korma diambil kemudian dikunyah. Sebelum selesai mengunyah korma ini, dikeluarkan lagi korma karena terlalu lama. Akhirnya beliau mengatakan, la in khuyyitu hatta akula hadhihi tamarat wal jannatu amami wal jannatu baina yaday fa innaha la hayatun tawilah. Sungguh kalau saya makan kurma ini sampai habis, sedangkan surga sudah berada jelas di depan mata, maka kalau saya menghabiskan satu kurma ini terlalu lama hidupku di dunia. Masya Allah. Pengen cepat masuk surga. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Adakah kita semuanya terpesona dengan surga, tergetar dengan surga? Ditutup pintu neraka, ghulliqat abwaabun nar, suffidat asyayatin, dibelenggu setan-setan, godaannya dilemahkan, maka terasa ringan dan seterusnya. Tetapkah kita akan diam? Maka sungguh jemaah dirahmati Allah, inilah yang harus kita pacu mulai dari saat ini. Kita masih sedikit ibadah kita, lemah syukur kita, lemah taat kita, sedikit peran-peran kita terhadap agama ini. Dan kemudian salah khilaf dosa kita begitu banyak. Kita ingin masuk surga dan surga sudah ada di depan mata. Apa yang kita lakukan? Jemaah sekalian dirahmati Allah, dan inilah perlu untuk menggugah jiwa-jiwa kita semuanya. Maka perhatikan senantiasa jiwa kita, diri kita, hasib nafsa. Itu yang berapa tadi Pak?
Yang ketiga. Yang keempat, karena waktunya udah sampai jam berapa? 12 Pak. Udah selesai ya Pak? Ya udah, kita tambah sedikit lagi, masih ada 2. Yang keempat adalah hasin ada'a ibadati. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah sahih tasawwur, tata cara pandang kita. Kedua adalah naqdi qalbak, bersihkan hatimu. Yang ketiga, hasib nafsak, lakukan perhitungan terhadap dirimu, diri kita semuanya. Yang keempat adalah hasin ada'a ibadati, perbaiki pelaksanaan ibadah kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, mulai dari sekarang. Kenapa? Sekali lagi, Ramadan adalah bulan kompetisi, bukan bulan latihan. Maka saatnya sekarang ini latihan. Yang belum biasa qiyamul lail atau tahajud, mulai dari sekarang tahajud. Yang belum terlalu dekat dengan Al-Quran, misalnya Al-Quran masih kita baca kalau malam-malam Jumat Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon saja, ayat-ayatnya yang kita baca misalnya baru Tabarok, Waqiah, kemudian Ar-Rahman. Maka mulai dari sekarang, mulai dari awal Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, mulai dari sekarang setiap hari masih ada waktu. Ini sebagai latihan kita, karena Ramadan seperti apa sangat tergantung hari ini. Yang masih dirahmati Allah, latihan, perbaiki ibadah kita. Semuanya ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Mulai dari qiyamul lail, kemudian zikir pagi, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha, kemudian dan kerja pun juga penuhi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Mulai dari sekarang, ini perlu latihan kita. Hasin ada ibadati. Karena apa? Sekali lagi tadi, Ramadan berlaku al-bidayatu lil jami' was-sabatu lis-sadiqin. Awal-awal luar biasa, masjid-masjid penuh, masjid ini kurang gede, dibangun lagi dan seterusnya. Tapi kosong sehari-hari. Di Ramadan luar biasa. Tapi apakah di kedua kemudian sampai akhir sama? Enggak. Bahkan kalau kita perhatikan, mungkin hari ini sudah ada yang berpikir, karena sudah dibuka itu tiket kereta hari Kamis kemarin. Siapa yang mau untuk pulang kampung, belum puasa juga belum udah beli tiket, udah persiapkan pulang kampung misalnya. Masya Allah. Saatnya hari ini perbaiki ibadah kita. Tidak panjang lebar di sini. Kemudian yang kelima adalah fahimil hadaf. Fahimil hadaf, fahami sebaik-baiknya hadirnya bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Karena itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan semuanya kita masuk surga, enggak ada yang tertinggal. Semuanya kita masuk surga. Rasulullah sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semuanya umatku masuk surga. Maka Allah berikan wasilah, sarananya untuk masuk surga. Maka Allah katakan, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183, agar kalian bertakwa. Orang bertakwa Allah jamin surga. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185, agar kita semuanya bersyukur. Orang yang bersyukur masuk surga. Ketiga adalah la'allahum yarshudun, agar kita muslim mukmin ini berada dalam hidayah Allah, bimbingannya, dan berada dalam jalan yang benar. Orang yang berada dalam jalan yang benar, berada dalam bimbingan Allah, masuk surga. Itu intinya. Jadi Allah hadirkan Ramadan ini agar kita semuanya muslim mukmin ini masuk surga. Itu luar biasa kasih sayang Allah pada kita semuanya. Ya Allah, dirahmati Allah. Kupas-kupas buah manggis katanya. Puas gak puas waktunya lebih habis. Jadi kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan, ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya sedikit aja. Tadi di situ mengenai hati. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hatinya itu kotor dan penyakit hati seseorang itu? Kalau tadi kan Pak Ustaz menyampaikan solusinya. Jadi yang menyebabkan itu apa? Orang itu punya hatinya kotor dan penyakit hatinya masih kuat. Ini yang apa yang menyebabkan orang itu? Yang kedua adalah berkaitan dengan Ramadan. Di Ramadan ini kalau kita lihat banyak orang yang berpuasa, yang tadinya biasa-biasa saja ibadahnya, berpuasanya getol, tapi sholatnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang sholat, kadang-kadangnya gimana lah, gitu. Itu gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekalian dirahmati Allah, apa sih yang menyebabkan hati ini kotor? Memang kotoran hati itu banyak. Tapi kenapa? Yang sekalian dirahmati Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati-hati manusia, menciptakan jiwa manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
tapi Allah berikan dalam hati, dalam jiwa. Apa bedanya hati dan jiwa? Hati itu bagian dari jiwa. Jiwa itu juga merupakan unsur hati. Karena jiwa itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah jasad secara keseluruhan, kedua adalah qalbu, hati, yang ketiga ada al-aqlu, akal, pikiran, dan yang satu lagi adalah ar-ruh, itu disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu, makanya mati itu adalah firaqu al-jasad ma'ar-ruh. Jadi berpisah antara unsur dunia yang 3 itu tadi dengan roh, yang unsur ukhrawi. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah, jiwa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi. Jadi potensi baik dan potensi buruk. Dan Allah berikan juga namanya an-nafsu. An-nafsu yang pertama dengan kedua beda. An-nafsu secara keseluruhan adalah merupakan kesatuan dari 4 hal. Ada an-nafsu yang kita sebut dengan hawa nafsu, hawa keinginan-keinginan. Hawa keinginan-keinginan, dan kita diberikan hawa nafsu memang tugasnya apa? Untuk memberikan rasa senang dan pokoknya kesenangan-kesenangan. Dan kalau orang itu diberikan nafsu, maka untuk apa? Agar dia punya keinginan, punya cita-cita dan seterusnya. Dengan begitu maka dia bisa memakmurkan dunia, dia bisa untuk beranak pinak, ya. Dia bisa menikmati dunia dan seterusnya. Tapi kemudian kalau nafsu ini kemudian dibiarkan saja sebebas-bebasnya, itulah yang menjadi permasalahan dan problematika. Kenapa seorang kemudian berbuat kesalahan, dan setiap kesalahan kan memang muaranya ke hati. Maka itu Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wahai manusia, jangan seenaknya saja gitu. Sekali-kali jangan seperti itu. Karena apa? Setiap apa yang dilakukan oleh fisik kita ini, anggota tubuh kita ini, semuanya bermuaranya ke hati. Dan kalau buruk, berarti hati ini akan banyak guratan-guratan hitam dalam hati, dan itulah yang disebut dengan ron. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, idza adnabal abdu nakaka fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat kemaksiatan, keburukan, maka digunakan dalam hatinya guratan-guratan hitam. Fa in taba wastaghfara saqala qalbu. Apabila dia segera ingat, mohon ampun dan bertaubat, guratan itu dihapuskan. Kembali lagi kepada apa yang menyebabkan seorang itu atau hati itu kotor atau hati itu tidak bersih. Maka disitulah peran hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Karena hawa nafsu, sekali lagi, hawa nafsu ini hanya untuk kesenangan. Makanya yang menghabiskan kesenangannya di dunia, Allah tidak berikan di akhiratnya nanti. Itulah kemudian Allah sampaikan dalam surat An-Nazi'at, fa'amma, gimana itu? Fa'amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, pokoknya dilepaskan begitu saja, maka dia akan berada pada endingnya buruk di neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau dia kendalikan, dimanage sebaik-baiknya, maka hati ini menjadi bersih. Hati yang akan bersih kemudian melahirkan segala kebaikan, dan ia akan mendapatkan surga. Jadi apa yang menyebabkan hati ini kotor? Sekali lagi adalah masalah pengendalian hawa nafsu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Terkait dengan Ramadan. Ramadan banyak orang yang berpuasa, tetapi ibadahnya, sholat dan seterusnya kurang menjadi perhatian. Nah, ini masalah mindset. Ini masalah mindset seorang. Karena seorang itu yang mindsetnya baik, diisi terus dengan pengetahuan agama, tafaqquh fiddin, pasti dia tidak akan melakukan itu. Orang yang melakukan itu adalah mindsetnya, apa yang ada di otaknya ini kurang. Hanya kalau kadang-kadang bukan kurang, dia pintar, ya. Pintarnya luar biasa. Tapi apa? Seperti itu ibadahnya, berarti ada error. Errornya di mana? Kena hawa nafsu tadi. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Jasiyah itu ayat ke-28 atau berapa? Allah sampaikan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tidakkah kau perhatikan orang yang mengikuti dan menuhankan atau membiarkan hawa nafsunya begitu saja liar, apa yang terjadi? Meskipun dia dalam kepintaran, gelarnya mungkin profesor, doktor, insinyur, MPH, PPD, Maya Sari Bakti, pokoknya panjang ya. Bisa saja dia dalam kesesatan. Subhanallah, orang yang mengikuti hawa nafsu begitu, pinternya apapun, dia bisa saja dalam kesesatan. Ditutup matanya, ditutup kupingnya, hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bisa untuk mendapatkan ke jalan kebenaran, dan ini luar biasa. Maka kembali lagi, pentingnya kita semuanya hari ini membangun mindset kita semuanya dengan memberikan ilmu. Lihat bagaimana fadhilul Ramadan. Ramadan itu Masya Allah sembiri-sembiri. Makanya kita di bulan Sya'ban ini buka-buka lagi tentang fikih puasa, tentang fikih salat, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalau kita nggak bisa buka, kalau ada kajian-kajian ini diikuti terus, karena subhanallah, jemaah sekalian dirahmati Allah. Misalnya dalam kemarin pemilu, kita akan melihat orang-orang yang biasa ngaji itu dengan sendirinya dia mengelompok, dan orang-orang yang jauh dari ngaji dari masjid itu juga mengelompok juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Az-Zumar ayat-ayat akhir itu. Wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Tapi satu sisi juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Jadi masing-masing pada berkelompok. Dan maka Ramadan ini pun juga kita akan melihat seperti apa masyarakat kita dalam menghadapi Ramadan atau dalam mengisi Ramadan. Semuanya sesuai dengan apa yang ada dalam isi otaknya. Maka itulah ada kalimat yang indah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa, pikirannya belum kosong, dia gak bisa untuk memberikan berbuat apa-apa. Tapi orang yang isi pikirannya penuh dengan kebaikan-kebaikan, itu yang akan dia lakukan. Masya Allah. Begitu Syekh. Allahu a'lam. Sudah? Oh masih ada. Silakan. Oh, cukup.